Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasad, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 250110792. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Randu Pitu kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para semuanya. Coba saya minta ketua kelasnya bisa maju ke depan. Dewi, ya sini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali siap. Hari ini maju semua? Amin. Masuk. Siapa? Jalan dan? Jalan mana? Oke. Kalau saya? Berarti keluarga. Oke. Ais kemana? Sakit. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya, kita coba mengingat bagaimana diri kita ini selalu mendapatkan atau melihat orang-orang yang berbeda dengan kita. Contoh ketika kita pemilihan ketua kelas, ada nggak yang kita rekomendasikan ini menjadi ketua kelas? Ada. Ada yang tidak sama nggak keinginannya siapa yang menjadi ketua kelas? Ada. Ketika Farda memilih calon ketua kelas yang tidak sama, tetapi yang paling unggul adalah ketua kelas yang dipilih oleh Garis. Kira-kira Farda dan Fajar bagaimana? Saling menghargai. Tidak hanya saling menghargai, tapi juga
mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, dalam artian pilihannya sudah ditentukan oleh kesepakatan bersama. Coba di lingkungan selain di sekolahan, ketika di rumah, ada nggak kira-kira yang kalian berbeda dengan yang lain? Ada, tentunya makanan. Kalian dengan kakak, dengan adik, makannya berbeda, sama-sama nasinya tapi beda ikannya. Ada yang ingin telur, ada yang ingin ayam. Terus Pak, bagaimana? Saya tidak mengambil telur karena telur ini kesukaan kakak saya. Inilah yang menjadikan kita berbeda, tapi tetap tujuannya adalah makan. Nah, oleh sebab itu kita semuanya paling tidak kita ini memahami apa sih konsep dari saling menghargai, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya perselisihan. Oke, anak-anak semuanya, setelah kita membaca surat Al-Hujurat, kira-kira ada yang tahu enggak yang di garis bawah itu yang apa yang paling penting? Karena kaitannya surat Al-Hujurat ini pembahasan tentang materi yang akan saya sampaikan. Saya tahu saling menghargai perbedaan. Terus lagi, selain saling menghargai adanya perbedaan, materi kita adalah indahnya saling. Betapa hebatnya negara kita memiliki banyak keberagaman, tapi tidak pernah saling memusuhi, tidak pernah saling mencaci, tidak pernah saling menghina. Akan tetapi dengan adanya perbedaan dan saling menghargai, kita menjadi kuat satu kesatuan. Tujuan kita yang pertama menjelaskan makna hidup yang saling menghargai. Dua, menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Contohnya bagaimana sikap kita ketika kita nanti ada yang tidak sama dengan kita. Menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Oleh karena itu sebelum nanti masuk ke dalam materi, semuanya harus mendengarkan dengan baik, mengikuti dengan seksama, biar semuanya saling mengerti dan bisa memahami arti dari saling menghargai. Sebelum kita masuk kepada materi, ya coba kita belajar ya bagaimana sih negara ini bisa berkembang seperti ini. 80 tahun kita merdeka, tapi tidak pernah ada yang namanya perselisihan. Oleh karena itu kita harus semangat. Dalam 80 tahun negara kita sudah merdeka, kita juga memiliki keragaman banyak budaya. Jangan sampai diri kita ini belajar malas-malasan. Oke? Kalau kita ingin merdeka, berarti kita harus belajar. Karena kalau kita tidak bisa memiliki ilmu, otomatis kita gampang dijajah. Ya, oleh karena itu sebelum materi yang saya sampaikan, ayo diniatkan kepada diri kita bagaimana caranya saya menjadi orang yang pintar, saya orang yang mengerti, dan saya orang yang nantinya ingin membangun
menjadi orang yang lebih baik. Paham ya? Nah, oke. Ada yang tahu kenapa kok hari ini kita membaca surat Al-Hujurat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Bahwasanya kita mempelajari surat Al-Hujurat ini sebelumnya kemarin saya sudah menyampaikan ke kalian, anak-anak, materi kita adalah surat Al-Hujurat yang menerangkan tentang apa, anak? Oke, saling menghargai. Oke. Sekarang saya minta kalian sudah berkelompok, oleh karena itu nanti kita bergantian. Berkelompok nanti kita putar 2 menit. Ngapain Pak? Kita mengomentari gambar yang ada di sini. Apa sih yang kalian lihat di sini? Apa sih yang menjadikan daripada keberagaman atau toleransi? Apa yang kita baca tadi dari surat Al-Hujurat? Apa implementasinya yang ada di sini? Oke? Satu kelompok satu nanti dikomentari apa yang kalian pahami dari gambar yang ada di sini. Ini nomor 1, nanti kita putar lagi. Oke, 2 menit untuk mengomentari gambar ini secara berkelompok bareng-bareng. Oke, silakan. 2 menit ditulis di lembaran itu apa yang kamu lihat. Oke, ayo secara berkelompok. Oke, kamu sini. Nah, ke sini Bang. Nah, biar tulis satu. Ya, kenapa? Ya, tulis. Apa yang kalian ketahui tentang gambar yang ada di sini disampaikan di buku atau lembaran yang sudah disiapkan. Kamu kesini aja, dari sini. Kita bersama apa yang ada di gambar ini tentang keragaman. Oke, tulis baca kelompok dan komentari bahasa apa aja yang kalian tahu yang ada di Indonesia. Tulis komentar kalian tentang apa itu macam-macam tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ya, coba nyatat 2 menit waktunya. Oke, sudah, silakan gambarnya dikasihkan ke sebelahnya. Kalau jawabannya tetap, gambarnya silakan diputar. 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat. Ya. Ayo Mas, taruh sini gambarnya. Taruh sini. Nah, biar dikomentari sama teman-teman. Oke, sudah semua? Oke, kelompok 1. Silakan maju, 1 orang. Kelompok 2, 1 orang. Kelompok 3, kelompok 4 untuk menempelkan hasil jawabannya di papan tulis. Silakan. Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1 di atas. Oke, kita lihat dari komentar kalian semua, karena kalian adalah termasuk anak-anak yang hebat yang bisa melihat dan memberikan komentar dari kalian yang ada di lembaran itu. Yang pertama, dari kelompok 1 tentang keragaman pakaian adat dan rumah adat karena Indonesia memiliki banyak daerah
yang masing-masing memiliki jenis yang berbeda. Dari kelompok 2 mengenai banyak keragaman suku dan budaya, salah satu bahasa yang kita ketahui contohnya bahasa Baduy dan banyak bahasa Jawa. Nah, macam-macam perbedaan agama yang dari kelompok 4 menggambarkan tentang keragaman budaya Indonesia, melambangkan sikap menghormati dan menghargai. Tepuk tangan semuanya. Saya harap kalian nanti bisa mengomentari tayangan televisi maupun yang ada di media sosial dengan cara yang bijak. Tayangan apa di Jepang? Mengenai apa? Anak soleh. Kenapa dengan anak soleh? Oke, termasuk kalian memberikan komentar yang baik, yang bijak itu adalah termasuk anak yang soleh. Itu artinya mana? Baik. Termasuk kita ini anak baik atau tidak? Sebab memberikan jawaban atau komentar yang positif. Coba, akhirnya bisa berkomentar dari sini. Angkat. Ya, silakan Mas. Berdiri. Nah, oke. Oke, keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih yang lain. Ada? Iya. Nomor 1. Nomor 1. Apa? Coba berdiri Pak. Oke, tadi keberagaman yang ada di Indonesia saling toleransi. Coba kita lihat. Ini adalah agamanya apa? Kristen. Kau tahu? Ada salibnya. Salib itu apa sih? Oh, tanda diri. Plus. Ya, kalau ini Islam. Kalau ini Buddha. Kalau ini tujuannya sama. Bagaimana cara kita menyongsong masa depan yang lebih indah. Oke, lanjut. Indahnya saling menghargai. Islam agama yang indah dan mendamaikan. Tidak ada istilah di agama kita saling menjatuhkan, saling menyakiti, atau sampai-sampai memberikan sesuatu yang tidak nyaman terhadap saudara kita. Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang bermacam-macam, mulai dari jenis kelamin. Coba di kelas ini kelaminnya ada berapa? Dua aja. Ada yang double? Ada yang double? Ada yang laki-laki tapi memiliki perempuan? Ada. Ternyata Allah menciptakan dua kelamin, satu laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada istilahnya kalau anak laki-laki jadi seorang perempuan, perempuan jadi laki. Sudah jelas. Kalau ada yang seperti itu berarti di rumah sendiri. Kalian mau dirubah? Nggak tahu. Tapi yoga. Bentuk tubuhnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bulat seperti saya, ada yang kotak-kotak. Ya, otak dalam baru. Spek badannya sering olahraga. Sekarang yang sering setiap hari itu jogging atau lari-lari 10 km katakan ada? Oh, enggak ada, masih belum ada. Saya harap kalian nanti bisa jadi orang-orang yang hebat. Lari, ya, lomba lari. Wah, sekarang ini jadi lomba yang sering kita lihat, lomba lari sekian kilometer.
jauh jaraknya. Makanya sampai ini kepingin badannya bagus, olahraganya juga di perhatikan. Warna kulit, coba kita dengan teman sebangku dilihat, kulitnya warnanya sama enggak? Ada yang warnanya kulitnya hitam, gosok? Udah Pak, enggak gosok Pak, cuma hitamnya agak pekat. Iya, ada yang warnanya putih? Sawo matang? Alhamdulillah, ternyata banyak perbedaan. Saya dengan kalian, saya dengan Janis, saya dengan Dewi, kulitnya tidak sama. Saya dengan Fajar tidak sama. Tapi, Allah menciptakan untuk saling menghargai. Berbeda-beda dengan tujuan untuk saling mengenal dan tolong menolong. Kita belajar apa yang tadi sudah dibaca. Ya ayuhan nasu ittaqullaha min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling. Sudah jelas. Suku kita berbeda, bahasa kita berbeda, kita dengan orang Madura berbeda, orang Kalimantan berbeda, orang Bali berbeda, dengan orang yang tidak bisa bicara ya juga nggak bisa berbeda. Kalau dengan orang yang tidak bicara, bisa bicara. Coba dipraktekkan pakai dia apa? Gini-gini ya, gini-gini. Iya, dipraktekkan kalau orang tidak bisa. Sikap menghargai artinya menghormati satu, menghormati selalu menganggap orang lain itu penting bagi kita. Tidak boleh menyepelekan orang lain, menjatuhkan orang. Ini tadi sama. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk saling menghargai. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Suku dan budaya sama. Di sini ada teman kita yang berbeda, saya kira dari Kalimantan, tapi tetap menjadi tamu. Makanya teman itu dimanapun semuanya teman. Dan sampai ada perbedaan agama, suku dan budaya, menjadikan diri kita ini orang yang tidak mau bertemu. Dua, menghargai keyakinan orang lain. Adakah di sini yang agamanya Kristen? Adakah di kelas lain di juga sekolah ini yang agamanya Kristen? Tapi pernah nggak kita ini mengajak-ngajak orang yang beda agama? Pernah nggak ketika kita melakukan kegiatan agama Islam, orang yang Kristen mengolok-olok kita? Itulah hebatnya di sekolah kita. Di sekolah kita ada orang yang non-Muslim, tapi dia saling menghormati satu sama. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Upo, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Bra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu.
baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran Hita dan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Bra. Nanti aku habisin. Kalau bisa, tiap waktu lagi pasti sholat ya? Iya kok. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya.
menggambarkan apa pesan tayang tersebut? Katakan. Ya, iya. Oke, ada yang lain? Oke, ya mas. Melambangkan sikap toleransi yang awalnya tidak tahu, akhirnya dijelaskan bagaimana sih toleransi itu. Kalian tahu yang terakhir tadi apa kata saya? Oh ternyata seperti pelangi ya. Pelangi itu warnanya ada berapa kan? Warna pelangi ada. Kalau sudah nanti timbul dan muncul warna pelangi, apa yang kita lihat? Dan indah dapat disimpulkan bahwasanya apa yang terjadi di negara kita yang memiliki banyak perbedaan semuanya adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita semuanya dapat merasakan keindahan dan perbedaan yang saling melengkapi. Oke, anak-anak semuanya, untuk evaluasi dari pembelajaran hari ini, saya minta ada LKPD bisa dikerjakan. Satu kelompok saya kasih 2, nanti ditulis nama kelompoknya. Oke, 2 menit. LKPD-nya ya, bisa dikerjakan berkelompok. Nah, bisa selesai. Bisa diklasifikasikan kan ya, tempat ibadahnya orang Islam di mana, orang Kristen di mana. Oke, udah. Oke. Oke, ini tinggal sekarang yang terakhir adalah refleksi. Setelah dari pembelajaran yang saya sampaikan tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah? Nah, setelah ini saya meminta kepada kalian, kita membuat kesepakatan dalam satu kelas ini arti yang namanya bullying. Karena kita mempelajari tentang indahnya perbedaan, saling menghargai, otomatis kita tidak boleh membuli kepada teman. Siapapun orangnya tidak boleh membuli. Coba yang pertama, kesepakatan yang kita lakukan yang pertama, tidak apa?
tidak boleh mengejek. Terus tidak boleh bertengkar. Di sana ada kesepakatan yang kita lakukan. Tidak boleh membuli, lebih spesifik Mas. Tidak boleh apa? Oke, tidak boleh menyebut nama orang tua. Kesepakatan yang kita lakukan, tidak boleh mengejek apapun teman kita, bagaimanapun keadaannya, tidak boleh mengejek. Contoh, datang sekolah hanya terlambat, kamu telat, nggak boleh masuk, pulang dah. Boleh nggak? Boleh. Sabtu depan, minggu depan kita presentasikan apa sih yang kita lakukan selama 1 minggu depan. Ya, Pak, saya selalu menghargai dengan teman saya ketika saya berbeda pendapat, tapi tidak sampai berkelahi. Sebelum kita tutup materi ini, mari kita berdoa dengan membaca surat tutup. Iya, ya, begitulah. Ayo kita kelas. Silakan Pak Yusuf. Sampai bertemu di depan dengan materi dipelajari di rumah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa kenal Allah sehingga kita bisa berjumpa lagi di dunia. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.